persediaan barang dagang atau yang disebut juga stok barang. Nah, kita lihat dulu penjelasannya. Karena kan yang membedakan antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang itu kan cuma satu. Kalau perusahaan dagang, dia ada yang namanya persediaan barang dagang atau stok barang. Nah, ini akan kita pelajari nih. Nanti materinya juga saya share juga PowerPoint-nya, biar bisa dibaca-baca lagi. Oke, masih loading. Kalian belum muncul. Harusnya sih sudah. Oke, mari kita menunggu. Sabar. Oke, sudah muncul? Belum? Nah, sudah muncul. Ya. Coba saya perbesar dulu ya. Oke. Nah, sudah muncul ya. Nah, ini materi kita hari ini. Ada yang namanya itu stok barang atau persediaan. Nah, ini kan yang membedakan antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Nah, kalau perusahaan jasa dia nggak ada stok barang. Tapi kalau perusahaan dagang ada nih. Barang yang dijual itu karena kita beli barang banyak, itu di stok dulu istilahnya. Disimpan di gudang, bisa di gudang, atau mungkin di tokonya juga bisa nih. Ya, jadi persediaan barang dagangan ini tuh apa sih? Nah, ini akan kita pelajari nih, informasi tentang persediaan barang, informasi tentang persediaan barang itu apa, terus bagaimana informasi transaksinya nih, kalau misalkan kita beli atau jual barang dagangan kan harus masuk tuh yang namanya stok barang. Terus ada gimana caranya menyedia informasi persediaan barang, ada pakai metode periodik atau metode fisik, ada metode perpetual atau metode permanen. Lalu apa sih perbedaannya? Nah, sebenarnya kan secara teori nih, tapi nanti saya coba jelasin secara kondisi real sehari-hari yang ada di perusahaan dagang. Jadi biar kalian juga kebayang, nggak terlalu bingung apa ya gitu. Nah, kita belajar dulu dari pengertiannya nih. Yang disebut dengan persediaan barang dagangan atau stok barang, istilahnya orang-orang apa ya, biasanya orang dagang itu ya, istilahnya orang dagang itu ngomongnya stok barang. Nah, itu disebut secara bahasa akuntansinya itu bakar. Jadi seorang ahli akuntansi dia bilang bahwa persediaan barang dagangan itu atau stok barang adalah barang-barang yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan. Kegiatan normal perusahaan itu kayak apa sih? Ya normal, misalkan perusahaan itu buka hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Nah, berarti itu yang dijual di hari dia melakukan kegiatan operasinya. Nah, berikutnya, ada beberapa karakteristik dari yang namanya stok barang atau persediaan itu sendiri. Nah, yang pertama yang disebut dengan stok barang atau kepada konsumen selama periode kegiatan normal perusahaan. Nah, artinya tadi ya, kalau misalkan dia buka tokonya, ya berarti dia bisa jual tuh. Nah, berarti anggaplah si gudangnya itu pun harus dibuka. Artinya kan nanti barang ada yang datang, ada yang dibeli, ada yang dijual. Nah, ini ada keluar masuk barang istilahnya. Nah, ini artinya kegiatan normal perusahaan itu seperti itu. Nah, nanti harus dicatat tuh, barang masuk berapa, barang keluar berapa, barang yang terjual berapa, barang yang kita beli berapa. Nah, ada dua metode. Caranya dengan persediaan periodik dan sistem perpetual istilahnya gitu kalau dalam istilah akuntansinya. Ya, jadi ada juga dua cara penilaian, yaitu pendekatan arus harga pokok dan selain arus harga pokok. Nah, ini juga ada nanti dihitung seperti apa. Nanti ini biasanya kita akan lihat di kertas kerjanya langsung. Jadi nggak terpisah, tapi langsung sekaligus ada satu transaksi sebuah perusahaan sampai ke menghitung si stok barang ini. Lalu persediaan akhir, nah ini ya, ada persediaan akhir dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Nah, stok barang ini termasuk aset lancar. Artinya, nah ini tuh harta kita loh, harta si perusahaan dagang. Jadi nanti dicatat si persediaan barang dagang ini di akhir laporan itu sebagai aset kita, ya. Artinya aset lancar. Seingat apa arti aset lancar? Yang penggunaannya sering dilakukan, sering terjadi transaksi, lancar. Nah, berikutnya persediaan barang yang dimiliki perusahaan pada awal suatu periode akuntansi disebut persediaan awal. Nah, persediaan awal ini biasanya itu tanggal 1.
Misalkan ini Agustus nih. Nah, nanti kita hitung pas mau masuk di tanggal 1 September, nah itu stok barang yang ada itu disebut persediaan awal. Nah, persediaan yang dimiliki perusahaan pada akhir suatu periode akuntansi disebut persediaan akhir. Nah, kalau misalkan persediaan akhir nih bulan Agustus ini kan, sampai tanggal 31. Nah, nanti dihitung nih, tanggal 31 itu dihitung. Waktu tanggal 1 Agustus ada berapa banyak persediaan barang kita. Setelah terjadi jual beli, ada barang masuk, barang keluar, kita hitung di akhir periode ini ada berapa jumlahnya. Nah, itu disebut persediaan akhir, di akhir periode. Itu yang membedakan. Nah, persediaan akhir suatu periode akan menjadi persediaan awal periode akuntansi berikutnya yang tadi saya bilang. Nanti dihitung tanggal 31 Agustus. Nah, periode berikutnya mulai bulan September kan. Nah, di tanggal 1 itu menjadi persediaan awal. Bukan persediaan akhir lagi, tapi awal. Ada istilah itu makanya akhir bulan atau awal bulan. Nah, itu yang paling simpel. Ya. Berikutnya, nah ini sistem pencatatan persediaannya nih. Nah, ada istilah-istilah akuntansinya. Tadi ada dengan 2 metode ya, metode periodik dan metode perpetual. Nah, metode periodik ini dibagi lagi. Ada yang namanya FIFO, LIFO, ada rata-rata sederhana, ada identifikasi khusus. Nanti saya coba jelasin dulu satu-satu. Ini juga sama nih, perpetual itu ada FIFO, LIFO, sama rata-rata bergerak. Nah, kalau dari sisi pengertiannya sendiri, nih, metode periodik itu artinya metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagang di dalam perusahaan dagang, di mana persediaan barang tersebut dicatat dan dihitung hanya awal dan akhir periode akuntansi saja untuk menentukan harga pokok penjualan. Jadi tadi kalau periodik itu cuma dihitung di awal sama di akhir. Itu untuk menentukan, dan nanti kita belajar juga harga pokok penjualan. Artinya harga yang harus kita jual itu berapa sih? Nah, itu disebut harga pokok penjualannya. Karena kan kita beli dari orang berapa, kita jual lagi kan. Nah, kita harus tahu dulu tuh harga pokok penjualannya berapa. Nah, ini dihitung juga. Nah, untuk metode perpetual, metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan di dalam perusahaan dagang, di mana persediaan tersebut atau stok barang tersebut dicatat dan dihitung secara detail. Nah, bedanya kalau periodik tadi, dia cuma lihat di tanggal 1 lah, misalkan di bulan Agustus ini, berapa nih total jumlah stok barang kita ada berapa nih, dihitung tuh. Nah, di akhir bulan kita hitung lagi, ada berapa banyak. Nah, tapi kalau perpetual, dia dihitung lebih rinci, artinya waktu tanggal 1 stok awal misalkan 50 barang kita. Nanti misalkan tanggal 10 atau tanggal 5 itu kita beli barang. Misalkan 20. Nah, itu dicatat tuh. Nggak cuma saat kita beli, tapi saat kita jual barang juga itu dicatat. Tanggal berapanya, nominalnya berapa, harganya berapa. Nah, itu bedanya. Nah, dua-duanya boleh digunakan. Kalau dalam perusahaan dagang, dua-duanya boleh digunakan. Tapi ada plus minusnya. Ya, jadi kalau misalkan dalam akuntansi memang ada beberapa metode yang sebetulnya bukan yang satu lebih baik, yang satu benar, yang satu salah, enggak. Tapi ada beberapa metode yang bisa digunakan karena tiap perusahaan itu punya kebijakan masing-masing. Jadi nggak harus sama semuanya. Ya, tapi pada dasarnya itu tetap sama digunakan untuk menghitung stok barang dan harga pokok penjualannya nanti. Nah, ini misalkan contohnya dari pencatatan sistem perpetual ya, artinya dia cuma lihat di awal sampai sama di akhir aja nih. Dia cuma catat waktu kita beli barang itu berapa, terus ada retur nggak, entah itu cacat, entah itu rusak atau nggak sesuai pesanan. Lalu dilihat lagi nih, dia catat cuman ada berapa banyak penjualan selama bulan itu. Dari tanggal 1 sampai 30 ada berapa banyak tuh penjualannya, ada berapa juga retur penjualannya. Nah, itu hanya dicatat seperti itu. Ya, nggak detail. Ya. Tapi kalau secara periodik atau pencatatan sistem fisik istilahnya, nah ini lebih detail nih keterangannya. Pembelian barang dagang secara kredit, tuh jelas tuh dia dicatat tuh lebih detail. Terus returnya pembelian dagangan secara kredit dicatat juga di situ tuh. Pembelian barang dagang secara tunai dicatat juga tuh. Ada keterangannya secara tunai, ada secara kredit. Nah ini yang membedakan. Dari sistem pencatatannya pun balik lagi tergantung si perusahaan itu tersendiri mau seperti apa. Ya, ini bedanya dari sisi keterangannya ya. Saat mencatat pembelian ada retur atau pas penjualan ada retur dan sebagainya. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada contoh ya. Nanti berikut data usaha dagang Sinar Terang yang menjual produk berbagai jenis sepeda.
Salah satunya adalah sepeda BMX selama bulan Juli 2009. Transaksi yang terjadi, nah sebagai berikut nih. Kalian perhatikan jumlahnya ya. Ini waktu hitung, persediaan barang si sepeda itu ada 125 unit. Ya. Nah, di tanggal 4, si perusahaan tersebut membeli sebanyak 60 unit. Ya, kalian perhatikan aja unitnya ya. Nanti saya bertanya sesuai unitnya. Kalau harganya enggak, saya nggak tanya. Lalu tanggal 10 Juli, si perusahaan menjual 40 unit sepeda tersebut. Lalu di tanggal 15 penjualan, nah si perusahaan tersebut menjual lagi tuh sebanyak 80 unit. Tanggal 20 Juli, nah, si perusahaan tersebut membeli lagi tuh, lakukan pembelian sebanyak 60 unit. Tanggal 25 Juli, si perusahaan tersebut melakukan penjualan sebanyak 60 unit. Tanggal 28, si perusahaan tersebut melakukan pembelian sebanyak 40 unit. Tanggal 30 Juli, nah ini lakukan penjualan sebanyak 30 unit. Oke, setelah dilakukan perhitungan fisik atas sisa barang dari tanggal 1 sampai 30, pertanyaan saya adalah stok akhir ada berapa? Jumlah persediaan barang dagangan di tanggal 30 itu setelah ada dari pembelian, penjualan sebagainya ada berapa? Coba kalian hitung. Ini tanggal 1 persediaan awalnya 125 unit. Nah, ini ternyata di tanggal berikutnya 4, 10, 15, 20, 25, 28, 30 ini terjadi pembelian dan penjualan. Ya, nah pertanyaan saya adalah kalau kamu atau kalian diminta menghitung jumlah persediaan akhirnya, nah berapa totalnya? Berapa unit sepeda yang ada di tanggal 30? Ya, saya kasih waktu kalian untuk menghitung. Boleh open mic, boleh di kolom chat jawabnya. Nah, di akhir periode jumlah sepedanya itu ada berapa? Kalau di awal nih, tanggal 1 udah jelas nih, 125 unit. Nah, tapi kan selama satu periode itu terjadi tuh, si perusahaan itu dia beli, dia jual juga. Nah, pertanyaan saya, jadi berapa tuh di persediaan akhir sepeda yang ada? Berapa unit? Nah, ayo silakan dijawab. Dihitung, dijawab, boleh. Boleh jawabnya, boleh di chatting, boleh. Di open mic, boleh. Apa ngirim apa? Pakai HP. Double. Biar kalau di sini mati, masih nyambung. Ayo, silahkan dihitung. Ada berapa total persediaan barang akhir? Kalau persediaan awalnya udah jelas tuh, awalnya tanggal 1 tuh 125 unit. Nah, selama satu periode itu terjadi transaksi tuh, pembelian dan penjualan. Nah, berarti ada berapa banyak tuh? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada yang bisa. Saya nggak bisa. Ayo, ada yang bisa nggak? Berapa banyak? Ini udah ada yang menjawab nih. 75. Roy Ken harus print ini. Roy Ken jawab 75. Oke, yang lain ada jawaban lain nggak? Renal ikutan Roy Ken. Punya pendirian Roy Ken. Roy Ken dong, Roy Ken nggak punya pendirian. Pak, sorry Pak, nggak kelihatan nomornya berapa. Nomornya nggak kelihatan? Iya, gelap, putih. Hah, putih? Hah, putih? Di layar kami putih, nggak tahu kami maksudnya saya. Bentar. Masih? Di sini sih enggak, tapi iya ya di layar kalian jadi ngeblank putih gitu ya. Coba saya coba share lagi. Oke, saya resume dulu. Resume. Masih? Nah, aku malah balik sih. Coba ya. Nah. Udah kan muncul kan? Nah, silakan. Ada jawaban lain nggak? Tadi Roy Ken menjawab 75, Renald ikutan Roy Ken 75. Oke, yang lain. Saya kasih waktu 1 menit lagi untuk menjawab. Timi, oke. Timi juga 75. Hans 75 juga. Pinpin 75. Ada jawaban lain? Andrew 75. Oke. Ikutin Roy Ken semua, ini kurang. Curang. Obi 75.
arteris 75. Ya, oke. Jadi ini dari semua jawaban 75 ya, kebanyakan 75. Oke, kita buktikan. Kita buktikan. Apakah benar 75? Nah, persediaan barang awal di tanggal 1 ini kan 125 unit tuh, pembelian. Kalau yang namanya kita beli, berarti kita menambah stok barang kita dong. Berarti 125 ditambah 60. Berapa? 185. Lalu di tanggal 10, perusahaan melakukan penjualan sebanyak 40. Berarti dari 185 dikurangi 40. Berapa? 185 dikurangi 40. Jadi 145. Nah, lalu tanggal 15 melakukan ada penjualan lagi tuh. Dari 145 berarti dikurangi lagi. 145 dikurangi 80. Berapa? 65. Oke. Nah, di tanggal 20 perusahaan melakukan pembelian lagi sebanyak 60 unit. Berarti 65 ditambah 60. 125. Ya. Lalu melakukan penjualan lagi di tanggal 25 sebanyak 60, berarti kembali lagi tuh 65 lagi, dikurangi 60 kan, 125 kurangi 60, 65 lagi. Lalu di tanggal 28 melakukan pembelian sebanyak 40 unit, berarti kalau kita beli menambah kan, 40 jadi 105 unit. Nah, di tanggal 30 melakukan penjualan sebanyak 30 unit, 105 dikurangi 30. Jadi hasilnya ya. Nah, jadi yang di gudang tersedia sebanyak 75 unit. Nah, betul nih. Kalau kita hitung secara fisik ya. Betul nih. Harga pokok atau nilai barang tersebut bergantung pada metode penilaian persediaan yang digunakan. Nah, ini kita cuma hitung unitnya aja. Belum menghitung dari sisi harga. Ini kan soalnya nih, perusahaan nih, waktu tanggal 4, dia melakukan pembelian 60 unit, harganya kan 910.000 tuh. Tapi di tanggal 20 Juli, si perusahaan ini beli juga 60 unit, tapi harganya beda, 950.000. Lalu di tanggal 28, si perusahaan beli lagi tuh 40 unit, harganya 960.000. Kok beda-beda? Nah, lalu tidak cuma di sisi pembeliannya, penjualan nih, waktu tanggal 10, si perusahaan menjual 40 unit, harga jualnya 1.100.000 satu unit kan. Nah, di tanggal 15, 5 hari kemudian, perusahaan bisa menjual 80 unit, harganya beda tuh, lebih mahal, 1.200.000. Lalu di tanggal 25, dia jual juga 60 unit seharga satunya 1.200.000. Di tanggal 30, si perusahaan melakukan penjualan juga tuh sebanyak 30 unit, harganya 1.150.000. Kok beda-beda? Nah, iya betul. Makanya kalau beda-beda seperti ini kan banyak faktor tuh. Contoh, misalkan ketemu pembeli yang nggak nawar, artinya dikasih harga berapapun oke dia. Jadi waktu dikasih harga satu unitnya 1.200.000, oke dia. Tapi ada juga pembeli yang nawar tuh, adalah 1.150.000 aja. Nah, tapi kan kita harus tahu nih, harga pokok penjualan kita tuh waktu pertama kita nawarin ke si pembeli berapa. Akhirnya si harganya ini bisa deal 1.100.000, 1.200.000, 1.150.000. Nah, itu yang akan kita hitung supaya tidak terjadi kerugian. Ya, harga jualnya ternyata lebih kecil dibanding modalnya. Nah, itu rugi nanti. Karena kan tadi kita juga beli sama kan, kita beli 60 unit harganya 950.000. Nah, ini kan beda nih. Nah, mungkin bisa karena beda distributor, beda perusahaan yang kita beli di mana, seperti itu. Oke, berikutnya, berarti kan udah bisa ya menghitung ya, bagaimana menghitung stok awal dan stok akhir lah istilahnya gitu. Nah, jadi yang 75 unit tadi di akhir, di periode berikutnya, di tanggal 1 berikutnya itu jadi stok awal. Lalu berikutnya kita belajar ada namanya metode identifikasi khusus. Kalau tadi kita lihat hanya sebagai jumlah fisiknya aja, total barangnya ada berapa gitu kan. Setelah satu periode terjadi transaksi, kita beli dan kita pun menjual, di akhir ada berapa, dihitung benar nggak? Nah, benar tadi dihitung tuh. Nah, dengan metode ini, kalau dengan metode identifikasi khusus, setiap barang yang masuk, istilahnya itu barang masuk itu kita beli, artinya masuk gudang, artinya kita beli. Nah, diberi tanda pengenal yang menunjukkan harga satuan sediaan sepeda BMX sebanyak 75 unit tadi. Nah, kalau dengan identifikasi khusus, kan tadi kita beli ini dengan harga-harga yang berbeda tuh, dengan tanggal yang berbeda, mungkin dengan distributor yang berbeda. Nah, itu harus diberi tanda saat masuk gudang. Nah, biasanya perusahaan itu dia akan kasih kode, kalau apa ya namanya label lah istilahnya gitu ya, untuk memberi tanda. Ini harganya itu segini. Waktu transaksi pembelian tanggal sekian,
itu harganya sekian. Itu bisa dikasih kode. Makanya kenapa tiap barang itu kan biasa suka ada barcode-nya tuh. Ada barcode-nya kan beda-beda tuh. Nah, itu sebetulnya untuk tanda pengenal, supaya tahu nih, ini waktu tanggal sekian tuh belinya berapa duit nih. Nah, itu dikasih tanda, biasanya. Berarti semakin banyak barang yang dijual, semakin banyak label yang dikasih. Nah, itu biasanya, makanya kan ada kode-kode barang tuh, kode-kode kalau kalian lihat barcode harga lah logikanya gitu ya, yang biasa kalian bisa lihat, itu biasanya ada nomor-nomornya tuh. Nah, itu beda-beda tuh. Kadang barangnya sama, itu nomor barcode-nya beda. Nah, itu supaya memberi tanda tadi, ini belinya tanggal berapa, harganya berapa. Karena mungkin ada perbedaan harga di situ. Nah, kalau bicara masalah case tadi si sepeda tadi ini, nah, yang beli per 30 unit ini, tanda pengenalnya dengan harga 960.000 tuh. Nah, 30 unit berikutnya 950.000 per unit. Ya, jadi 15 unit terakhir ini 915 per unit. Nah, dari tadi itu nilai persediaan sepeda ini tanggal 31 Juli dapat dihitung sebagai berikut. Tinggal dihitung aja nih nilainya berapa, harganya berapa sisanya. Ini yang menjadi aset kita kan, karena di akhir kita punya stok barang persediaan akhir 75. Nah, ini harus dihitung sebagai aset kita. Dihitungnya bukan berbasis unit, nanti kan masuk ke laporan keuangan harus berbentuk nominal. Nah, berarti harus dikalikan harganya nih, harganya berapa. Nah, setelah dihitung secara nominal dari 75 unit tadi dengan tadi ya tanda yang berbeda-beda, ini sekian. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan pas kita latihan di latihan soal, ya itu sih nggak ngitung satu-satu, itu lebih ke case-nya langsung aja. Ini cuma pengenalan aja. Kalau di perusahaan dagang tuh seperti itu. Ya, jadi kalian lebih tahu nih sekarang. Ya, nah lalu berikutnya ada juga dengan metode rata-rata sederhana nih. Dengan metode rata-rata sederhana, harga rata-rata persatuan barang dihitung dengan cara membagi total harga persatuan setiap transaksi pembelian dengan jumlah transaksi pembelian termasuk sediaan awal periode. Nah, kalau berdasarkan tadi data tadi, nih dihitung. Karena tadi ada dari satu periode itu ada 8 transaksi pembelian dan penjualan dengan nominal tertentu. Nah, berarti dibagi 8. Ya, nih. Nah, jadi tahu nih harga rata-rata sepedanya berapa. Entah itu waktu dia jual, entah itu waktu dia beli. Dibagi 8 transaksi, ternyata 1.046.250.000. Nah, jadi di akhir bisa juga dihitung. Stok yang ada 75 unit nih sepedanya. Nah, dikali ini nih yang akan dicatat sebagai harta kita di akhir periode ini. Jadi dikali harga rata-rata si sepedanya. Walaupun dengan transaksi yang berbeda-beda tadi kan, waktu beli 900.000, waktu jual bisa 1.200.000, 1.150.000, 1.100.000, waktu beli jadi 900, 910.000, 950.000. Nah, itu pokoknya semua transaksi jual dan beli, atau kalau misalkan selama satu periode ada 10 kali atau 12 kali, 13 kali, nah ini pembaginya dibagi sesuai transaksinya. Kayak gitu. Ini untuk menghitung nanti di akhir. Ya, ini cuma sekedar cara bagaimana menghitung nanti yang dicatat di dalam aset kita itu sebesar apa nominalnya. Next lagi berikutnya, nah ini yang disebut metode FIFO atau first in first out. Nah ini juga beda-beda nih. Nah menurut metode FIFO, barang yang lebih dahulu masuk atau dibeli dianggap barang yang lebih dulu keluar atau dijual. Nah ini juga ya tiap perusahaan beda-beda sih, makanya ada FIFO, ada LIFO. Nah, kalau misalkan FIFO itu artinya waktu kita beli barang nih, nah waktu masuk gudang, nah itu dianggap barang yang lebih dahulu dijual. Contohnya nih, pada contoh di muka, artinya yang tadi, barang yang lebih dahulu masuk adalah persediaan pada tanggal 1 Juli yang 125 tadi ya. Nah, barang inilah dianggap lebih dulu dijual setelah barang tersebut habis, baru menjual barang yang masuk berikutnya. Demikian seterusnya, sehingga persediaan barang yang akhir periode adalah sebagian atau seluruhnya berasal dari barang yang masuk terakhir dalam periode yang bersangkutan. Nah, kalau dari contoh tadi, nah persediaan sepeda kan 75 unit. Nah, 40 unit berasal dari barang yang dibeli tanggal 28, tanggal 35 yang dibeli. Juga sama nih, dengan demikian persediaannya sebagai berikut. Ini skip aja lah, kayaknya nggak nyampe materi sini. Jadi cuma kasih tahu aja ya. Ada perusahaan yang memang seperti itu. Jadi waktu kita beli barang yang masuk gudang, itu dianggap
sebagai barang yang nanti lebih dulu dijual. Nah, nanti ini hitungannya kayaknya nggak keburu juga, karena butuhkan waktunya agak lama. Ini cuma pengetahuan aja ya, jadi saya cuma jelasin perbedaannya aja. Nah, ada juga metode last in first out. Jadi menurut metode LIFO, barang yang terakhir masuk dianggap barang yang lebih dulu keluar. Nih. Jadi beda-beda tuh. Memang nanti perhitungannya pun tiap perusahaan berbeda. Jadi cuma sekedar pengetahuan aja ya. Jadi kemungkinan sih nggak nyampe ke sini nanti latihan-latihannya. Nah, ini bedanya antara metode perpetual dengan metode periodik yang tadi. Jadi kalau dari sisi dasar pencatatan, nah kalau metode perpetual, nah setiap jual beli barang dagang dicatat di akun persediaan barang dagangan. Nanti nama akunnya itu persediaan barang dagangan. Nah, terus kalau metode periodik dia pencatatan akun hanya di akhir periode dan sebagainya. Transaksi pembelian, dari sisi transaksi pembayaran biaya angkut juga sama ini. Ini nanti lebih ke nanti langsung ke prakteknya nih. Pencatatannya di jurnalnya lah istilahnya gitu kan. Ini kan cuma sekedar panduannya saja. Jadi makanya banyak banget di perusahaan dagang ini yang harus diperhatikan. Beda sama perusahaan jasa kan. Kalau perusahaan jasa kan dia nggak terlalu detail seperti ini ya. Apalagi ini ada persediaan barang yang memang harus dihitung tiap bulan. Ya, makanya apalagi yang lebih sulit itu kalau misalkan dia hanya menjual beberapa barang, oke lah ya bisa cepat dia. Tapi kalau misalkan dia menjual seperti supermarket, bisa dalam satu supermarket itu kan bisa menjual bisa ratusan atau bisa ribuan produk. Nah itu harus dihitung. Nah nggak tahu sih kalian pernah nggak sih waktu kalian entah itu kalian belanja di Alfamart, Indomart, atau misalkan di Chandra, di supermarket lah ya. Ada misalkan si pegawainya itu nyatet-nyatet tuh, tulis-tulis. Atau saya pernah ngeliat yang di Center Point tuh, Center Point. Apa sih yang di CP itu supermarket? Hypermart. Jadi ada di tiap raknya itu dia ada ditulis tuh, sudah dihitung, sudah di stok. Nah, nggak tahu tuh kalian pernah nggak kalau misalkan pas kebetulan lagi ke Indomaret atau Alfamart atau ke supermarket kayak begitu tuh, ada pegawainya itu dia lagi mencatat atau lagi menghitung tuh jumlah produk yang ada di di etalasenya, di raknya itu ada berapa banyak tuh dihitung tuh. Nah, sebetulnya maksudnya tuh seperti nanti perhitungan di persediaan barang dagangnya. Karena tadi balik lagi yang namanya persediaan barang dagang ini itu adalah aset kita, aset perusahaan dagang. Jadi benar-benar harus dihitung, ya. Jangan sampai ada yang salah hitung itu malah bisa merugikan, ya. Makanya banyak juga terjadi kesalahan-kesalahan atau misalnya kecurangan nih dalam perhitungan stok barang ini. Nah, tapi pertanyaannya adalah kan misalkan kita beli nih, kita udah masuk gudang, ternyata karena satu dan lain hal ternyata barang tersebut rusak. Itu dihitung nggak nanti di akhir periode? Contoh tadi, sepeda tadi ya. Sepeda tadi itu ternyata entah karena satu dan lain hal, sepedanya rusak, nggak bisa dijual. Tapi posisi barangnya itu kan masih ada di gudang kita tuh. Nah, waktu di akhir periode, dihitung nggak? Kalau misalkan kalian nih yang punya usaha, nah kalau misalkan terjadi seperti itu, dihitung nggak nanti di akhir bulan itu, di akhir periode? Ada yang bisa jawab? Dihitung lah, Dihitung. Kenapa dihitung? biar tahu. Hitung. Dihitung. Yakin? Ada pendapat lain nggak? Benar. Dihitung tidak? Kalau misalkan tadi ya, kondisinya mungkin barangnya rusak. Dihitung nggak? Kalau di perusahaan dagang, kondisi barang seperti itu artinya tidak bisa dijual, itu tidak dihitung. Tidak dihitung sebagai persediaan barang dagang. Tapi nanti itu dimasukkan ke yang namanya retur pembelian. Karena kita kan beli tuh dari orang, ternyata masih rusak, kita balikin lah. Rugi dong kalau misalkan kita hitung jadi aset kita, orang rusak nggak bisa dijual. Nah, jadi kalau misalkan dengan kondisi barang tersebut rusak, tidak bisa dijual, nah itu bisa kita kembalikan. Jadi kita nggak usah catat sebagai persediaan atau stok barang. Makanya kan harus benar-benar dicek di akhir periode. Kalau bisa dipilih mana barang yang memang bagus, atau ternyata di antara sebanyak barang itu ada yang rusak. Nah, yang rusak itu harus dipisahkan. Karena tidak boleh dimasukkan ke dalam stok barang atau persediaan. Tapi itu masuknya nanti ada namanya retur. Ya kan kemarin kita belajar retur tuh. Retur itu, kondisi retur itu terjadi kalau pertama kita pesan barang tidak sesuai pemesanan, yang kedua rusak, barangnya rusak. Atau misalkan dengan barangnya makanan, dia udah kadaluarsa atau expired, jadi nggak bisa aset, bukan aset kita.
Nah, cukup. Ada pertanyaan nggak? Nggak. Belum. Kalau orang tua kalian memang bergerak usahanya di bidang perusahaan dagang, tahu lah pasti. Kalian bisa tinggal tanya mereka aja, tahu. Dan biasanya kan kalau misalkan dengan produk yang banyak, ngitungnya gimana? Pusing dong. Bayangin aja misalkan ada 100 macam produk, ngitungnya gimana? Nah, memang biasanya kalau di perusahaan dagang itu ada namanya itu kartu stok. Kartu stok itu ya kayak sebuah catatan lah ya, kartu. Nanti dicatat tuh biasanya si orang gudangnya, entah itu kepala gudangnya, entah itu pegawai gudangnya, setiap unitnya berapa banyak, nah dia catat di kartu itu. Nanti kalau misalkan ada pembelian atau penjualan, nah berapa banyak yang dikeluarkan dari gudang, dicatat lagi sama dia. Nah itu ada namanya biasanya disebut kartu stok, memang berbentuk kartu gitu. Nah itu harus dicatat. Nah biasanya ada petugasnya tuh yang ngecek entah itu kepala gudangnya atau mungkin ya bagian gudangnya dia akan cek. Nah itu. Nah itulah sedikit tentang stok barang atau persediaan barang dagangan di perusahaan dagang. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada bertanya? Saya mau minta tolong boleh nggak Pak? Apa? Bapak ngerti cara hitung kredit nggak? Hitung kredit apa? Bang, pinjaman. Cicilan. Ya tergantung kamu cicilan apa. Nanti saya WA Bapak aja Pak. Oke lah kalau begitu. Saya dapat persenannya juga nggak? Aduh enggak kayaknya. Oke, jadi cukup ya. Jadi dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini, saya jelaskan mengenai informasi-informasi yang perlu diperhatikan dalam perusahaan dagang. Memang banyak banget kan yang harus diperhatikan. Nah, tapi untuk prakteknya nanti, persediaan barang dagangan sampai stok segala macam enggak. Tapi nanti paling mulai minggu depan kan saya kasih kertas kerja tuh. Ya kertas kerjanya transaksinya simpel, tapi kalian bisa ngikuti juga, bisa membuat laporan keuangannya juga. Ya, jadi itu nggak akan sampai seribet ini. Jadi cuma sekedar informasi, pengetahuan yang kalian bisa ketahui sekarang. Ternyata perusahaan dagang itu seperti ini loh. Gitu. Atau misalkan nanti kalian punya usaha atau sekarang punya bergerak di bidang usaha, nah yang membutuhkan tadi tuh harus stok barang, harus ada persediaan barang. Nah ingat harus dicatat. Oke ya, cukup ya. Paling saya kasih kertas kerja lagi aja ya. Kertas kerja lagi supaya kalian bisa nambah informasi di luar apa yang sudah saya sampaikan. Bisa lihat di Google, boleh, di buku, boleh, nah, nggak apa-apa. Jadi itu untuk menambah pengetahuan kalian. Nanti bisa cek lagi di Google Classroom-nya ya. Oke. Oke? Cukup jelas? Gak kasih tahu. Oke ya, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, udah cukup jelas. Terima kasih buat hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan kalian. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke? Sampai berjumpa minggu depan. Have a nice day, jaga kesehatan, sama tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, itulah pokoknya lah ya. Oke? Oke, saya close ya. Thank you, Pak. Good afternoon semuanya. See you later. Thank you, Pak. Ciao.